Oke, tahukah kamu bahwa orang-orang membuang waktu sekitar 17 jam dari 45 jam kerja dalam seminggu? Itu berarti 2 hari kerja yang terbuang, atau 1 minggu penuh dalam 1 bulan, atau 3 bulan dalam 1 tahun. Bayangkan jika kita bisa mendapatkan waktu itu kembali. Untuk itu, kita harus belajar untuk berhenti membuang-buang waktu. Perkenalkan Lia, usianya 28 tahun, dan hari ini kita akan membantunya untuk menjadi lebih produktif. Hal pertama yang harus Lia lakukan adalah mendengarkan tubuhnya, mencoba bekerja sama dan memanfaatkannya. Kamu mungkin tahu ada orang yang suka bangun pagi dan ada juga yang suka bergadang. Jadi, Lia perlu mencari tahu yang mana dirinya, apakah dia lebih aktif di pagi hari atau malam hari. Setelah tahu, dia perlu merencanakan jadwal tidurnya dengan baik, dengan memperhitungkan kebutuhan dan juga komitmennya, seperti jam kerja. Lia punya banyak kebebasan di sini. Dia tinggal sendiri dan bekerja dari rumah, tapi dia harus mengikuti rapat setiap hari kerja pada pukul 11 dan menjaga keponakannya selama 1 jam sepulang sekolah. Jadi, dia harus terjaga pada jam-jam tersebut. Untungnya, dia suka bangun pagi. Konsistensi sangat penting untuk jadwal tidurnya, jadi begitu menentukannya, dia harus mematuhinya. Setelah berminggu-minggu mencoba berbagai hal, Lia menyadari dia butuh 7,5 jam tidur. Jadi, dia beranjak tidur pada pukul 22.15. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk tertidur dan bangun pada pukul 6. Hal berikutnya yang Lia butuhkan adalah rutinitas pagi yang konsisten dan menambah energi. Dengan begini, dia nggak akan membuang waktu dan energi untuk memikirkan apakah dia harus mandi, menyikat gigi sebelum atau sesudah makan, atau apakah ingin sarapan sandwich atau telur. Alangkah baiknya jika dia menambahkan aktivitas yang meningkatkan energi seperti berolahraga atau berjalan-jalan. Selain itu, ada baiknya hindari penggunaan ponsel selama 1 jam pertama di pagi hari. Rutinitas pagi sudah usai, tapi masih ada 1 hari kerja yang menanti. Ada beberapa aturan yang perlu Lia ketahui. Pertama, daftar tugas itu penting. Masalahnya adalah daftar tugas kita nggak ada habisnya. Kabar baiknya, kita nggak harus melakukan semua yang ada di daftar itu. Kamu pernah dengar aturan 80-20? Aturan ini menyatakan 20% dari tugas kita akan memberikan 80% hasil. Sedangkan 80% sisanya hanya memberi kita tambahan 20% hasil. Intinya, 80% dari tugas kita hampir nggak ada artinya. Jadi, yang perlu dilakukan Lia adalah melihat daftar tugasnya dan menentukan 20% yang paling penting, lalu segera memulainya. Tapi dia harus mulai dari mana? Dia harus makan katak hidup. Bukan katak yang ini. Katak di sini berarti tugas paling penting dan kemungkinan besar paling sulit dalam daftar. Ini tugas yang akan memberi dampak paling positif pada karir Lia, dan mungkin juga yang paling mungkin ditunda-tunda. Jadi, dia harus mengidentifikasi katak itu dan memakannya, yang berarti langsung mengerjakan tugas itu. Menyelesaikan tugas paling sulit akan memberi kita kepuasan paling besar. Tapi memang sih, yang paling sulit biasanya sering kita tunda-tunda. Aku berani bertaruh, setidaknya 15 dari 17 jam yang kita buang, digunakan untuk menunda-nunda tugas utama dan terpenting. Alasan kita menunda-nunda adalah karena tugas tersebut terasa terlalu berat, memakan waktu, atau menakutkan. Karena itulah, Lia sebaiknya membagi tugas yang sulit menjadi beberapa tugas yang lebih kecil, lalu mengerjakannya satu persatu. Idealnya, setiap tugas ini nggak memakan waktu lebih dari 20 menit. Tugas terpenting Lia hari ini adalah menyelesaikan proyek kerjanya. Jadi itulah yang harus dia bagi menjadi beberapa bagian. Tapi tunggu, sebelum Lia mulai, kita perlu memeriksa tugas-tugas lainnya dan mencoba membaginya dalam 1 hari secara efektif. Lia harus melacak waktu-waktu di mana dia paling produktif dan saat otaknya bekerja paling baik. Tentukan juga kebalikannya, yakni saat-saat dia merasa lelah atau saat-saat dia biasanya terganggu oleh komitmen lain dalam hidupnya. Berikut ini daftar tugas yang biasa Lia lakukan setiap hari. Dan sekarang dia hanya perlu menempatkannya di slot waktu yang tepat. Tugas terpenting Lia setiap hari adalah mengerjakan proyeknya. Jadi, dia harus menghindari mengerjakannya pada pukul 13 saat keponakannya datang untuk bermain bersamanya selama 1 jam sepulang sekolah. Lia mudah sekali teralihkan perhatiannya, jadi sebaiknya dia menjadwalkan untuk memeriksa email pada jam-jam tersebut. Ide terbaiknya adalah menjadwalkan tugas terpenting pada jam-jam paling produktifnya.
Jam-jam paling produktif bagi Leah adalah dari pukul 7 hingga 10. Jadi dia harus mulai bekerja di pagi hari dan mengerjakan tugas-tugas paling sulit pada waktu tersebut. Otak Leah berhenti bekerja secara efisien sekitar pukul 16. Jadi ini waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan menyebalkan seperti mengedit variabel dan menyusun tabel. Menyusun agenda seperti ini akan memberinya struktur produktif yang bisa dia jalani. Sekarang, saatnya mulai bekerja. Berikut ini beberapa tips untuk Leah tentang cara bekerja secara efisien. Pertama, kelompokkan tugas-tugas yang serupa agar bisa dikerjakan secara berurutan selagi masih berada dalam pola pikir yang sama. Kedua, singkirkan segala sesuatu yang mengganggu. Atur ponsel ke mode jangan ganggu, gunakan pemblokir situs web, dan jangan memeriksa email. Sebaiknya, tentukan jadwal 2 kali sehari untuk mengecek email dan jangan pernah melakukannya jika belum waktunya. Kalau tiba-tiba terbersit sesuatu di benakmu, seperti sebuah ide atau tugas lain yang harus kamu kerjakan, jangan langsung mengerjakannya. Catat saja dan kembali ke tugas utama. Selalu sediakan buku catatan untuk menampung pikiran dan ide, karena semua itu nggak akan selalu tersimpan dalam ingatan. Singkirkan sifat perfeksionis. Itu nggak perlu dan hanya menambah stres dan tekanan. Fakta berikutnya adalah kita nggak bisa menjadi produktif tanpa beristirahat. Kita bukanlah robot yang bisa duduk dan bekerja selama 9 jam tanpa istirahat. Itu sebenarnya alasan lain kenapa kamu menunda-nunda pekerjaan. Ada banyak strategi dan kamu harus menemukan yang terbaik untukmu. Beberapa orang fokus selama 25 menit dan beristirahat selama 5 menit setelahnya. Ada yang melakukannya 50-10. Ada juga yang bekerja selama 90 menit dengan istirahat 15 menit. Cobalah semuanya dan lihat mana yang paling cocok untukmu. Tapi jangan bekerja lebih dari 90 menit sekaligus tanpa istirahat. Kamu akan mulai kehilangan fokus dan akan sulit untuk memulihkannya. Alih-alih istirahat selama 15 menit, kamu akan butuh waktu 1 jam atau bahkan menunda-nunda pekerjaan sepanjang hari. Jangan sampai begitu ya. Cobalah untuk mengambil waktu istirahat yang efektif. Istirahat harus memberimu energi, bukan malah menghilangkannya. Mengecek media sosial bukanlah jenis istirahat yang baik, karena membuat perhatianmu terpecah. Cara terbaik mungkin dengan pergi keluar untuk berjalan-jalan sejenak, atau membuat secangkir teh, atau mengobrol dengan rekan kerja. Kalau memutuskan untuk tidur sejenak, jadwalkan tidur selama 25 menit. 5 menit untuk tertidur dan 20 menit untuk tidur yang sebenarnya. Jangan tidur lebih lama dari itu, karena kamu akan memasuki fase tidur yang justru akan membuatmu pusing saat bangun. Tapi juga jangan stres kalau nggak bisa tertidur dalam waktu 5 menit. Asalkan kamu berbaring selama 25 menit dengan mata terpejam, otakmu akan mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Berikut ini daftar aktivitas istirahat yang menyenangkan untukmu. Pergi keluar. Lakukan sedikit peregangan. Berbaring dan memejamkan mata. Buatlah minuman. Makanlah camilan sehat. Menerima telepon. Latihan pernapasan atau meditasi. Merapikan kamar. Membaca buku. Menggambar. Aku suka yang ini. Nah, hari kerja sudah berakhir. Ingatlah bahwa rutinitas malam hari penting untuk mengesampingkan pekerjaan dan mulai beristirahat. Santaplah makan malam, mandi, dan membacalah. Dan jangan lupa membuat daftar tugas untuk hari berikutnya. Dengan cara ini, kamu bisa langsung memulai harimu tanpa membuang waktu untuk menyusunnya. Semoga berhasil ya.